Assalamualaikum guys, welcome back. Aku Salma, aku Dahlia, aku Amira. Yuk ikut dengan kita mengenal lebih dekat gedung Isola UPI. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus lebih mengenal gedung ini. Yuk. Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke sisi samping gedung Isola. Gimana sih bentukan dari gedung Isola di sisi samping? Lanjut ikutin terus. Nah guys ya, kita sekarang udah di sisi kiri gedung Isola UPI. Ini tampak dari sisi kanan gedung Isola UPI. Guys, ini kita udah nampak di depan gedung Isola UPI. Guys, tahu gak sih sejarah dari gedung Isola UPI itu apa? Emang kalian tahu? Kalian tahu? Nih, kalau setahu aku ya, kalau gedung Isola UPI ini adanya di Jalan Setiabudi menuju ke Lembang. Nah, dulu itu ini milik seorang keturunan Belanda, namanya itu Dominique Willem Beretti. Gedung ini dibangun pada tahun 1933 oleh Profesor Charles Prosper Wolf Schoemaker, kalau nggak salah namanya, susah banget dah. Nah, arsitekturnya ini yaitu Art Deco. Dulu ini difungsikan sebagai villa tempat menyendirinya si Beretti itu, karena Beretti itu kayak punya apa ya, moto hidup atau apa namanya, mi solo e vivo, artinya menyendiri untuk bertahan hidup. Jadi kayak lebih suka sendiri kayak gitu ya? Nah, jadi tempat ini tuh dia jadiin tempat untuk menyendiri, berhibernasinya dia gitu. Jadi mungkin dia bingung sama kesibukan dia sehari-hari, jadi tempat ini buat menyendiri. Cuman karena sekarang udah jadi milik UPI, gedung ini tuh jadi ruang rektor. Jadi bukan lagi punya si Beretti. Setahu aku sih gitu. Tapi dulu juga pernah dipakai sama waktu itu ya, waktu ketika penjajah Jepang. Jenderal Jepang juga pernah di sini ya. Siapa tuh? Siapa ya namanya? Siapa? Coba kita searching. Coba kita cari dulu ya. Takut salah ya guys. Salah. Jadi kita cari dulu. Karena kita juga di sini masih belajar, ya kita juga hanya tahunya sebatas dari internet, bukan dari Google, karena keterbatasan yang ada. Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, dulu juga dia sempat ke sini. Ya, ke sini. Terus sempat tinggal di sini nih. Oh, dikira berlibur doang guys. Enggak, tinggal di sini. Tapi ya udah gitu kan, sekarang udah diambil alih sama yang lain. Terus
terus apa lagi nih? Ini yang Nah. kalian tahu gitu. Kalau yang aku tahu, setahu aku di sini tuh ada mitos ya. Mitosnya itu ada di satu ruangan yang namanya ruangan apa sih, bunker kalau nggak salah itu. Nah di ruangan itu ada ruangan lagi di bawah tanah. Nah di ruangan bawah tanah itu katanya ruang bawah tanah itu fungsinya untuk menyimpan senjata-senjata Zaman Masa- dulu gitu. zaman dulu, masa zaman penjajahan, Belanda, ya. gitu, pada zaman Belanda. Nah tapi itu tuh masih mitos, jadi yang tahu tuh hanya sekedar beberapa orang lah, bisa dihitung gitu ya. Jadi takutnya masih belum jelas juga gitu. Soalnya udah lama banget juga ya Udah lama kan. banget, dan baca teh katanya info dari mahasiswa UPI. Jadi yang pernah masuk ke ruangan itu tuh dulu pengaman, Hanya sebatas ya, pengaman, pengaman ya, dari gambar gedung bagian ini, keamanan, kayak ya. keamanannya gitu. Nah katanya jadi dulu itu makanya kita tidak disarankan untuk apa namanya masuk ke gedung ini. Katanya di situ tuh banyak kayak reptil gitu, hewan reptil. Jadi kita itu nggak bisa untuk masuk ke Satu wilayah itu ya, wilayah bahaya itu, kali karena ya. bahaya, ya. Nah jadi gitulah katanya, dan katanya ada terowongan juga yang bisa masuk ke gedung Gedung sate. sate ya, Gedung aku sate, juga sempat ya. baca katanya ruang bawah tanah ini tuh nyambung sama ruang yang ada di gedung sate. Tapi itu tuh nggak tahu benar, nggak tahu enggak, karena kita juga nggak bisa mastiin untuk sekarang. Karena tadi itu yang reptil-reptil yang katanya membahayakan. Nah, untuk pemandangannya juga guys, kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di sini tuh kalau misalkan menghadap ke mana tuh, ke sana yang kalau dari depan, dari arah depan, depan, arah depan, tampak depan dari gedung Isola Nah, itu kayak ada gunung-gunung. Itu Iya. gunung apa ya? Gunung apa ya? Tangkuban Perahu Pokoknya- kah? Masya Bukan perahu Allah. sebelah sana. Masya Oh, Allah, salah ya, pokoknya- berarti itu apa ya? Pokoknya pokoknya pemandangannya keren gunung-gunung banget. indah Keren banget. banget. Terus kayak ditambah taman itu yang emang bentuknya tuh yang memanjang, yang membuat kesan wilayah itu jadi luas gitu. Ya, mantap banget sih. Oh ya, untuk gedung ini sendiri, ini tuh ada Arsitekturnya ya ada 5 Sama. lantai. itu sama juga kayak gedung utama IPB sama gedung sate kebetulan sama Oh, juga kayak, jadi gitu. arsitekturnya tuh lebih modern tapi Ada kayak tradisional-tradisionalnya tradisional gitu. gitu kayak keren Nah, banget. terus juga katanya ini kalau gedung ini tuh kalau misalkan dari sisi kanan sama sisi kiri tuh beda. Kalau misalkan dari sisi sebelah mana gitu, katanya tuh kelihatannya kayak cuma 4 lantai. Tapi kalau dari sisi sebelahnya lagi kelihatannya 5 lantai. Kalau menurut kalian gitu nggak sih? Tapi kalau kita lihat mah ya Kayak kayak sama aja, gitu. sama aja. Tapi 5 ada tetap juga, kokoh iya, gitu iya, kan. kokoh tetap 5. Tapi yang nggak tahu sih ya, namanya juga dari internet gitu. Iya. Apa lagi ya? Kita bincang-bincang dulu ya, karena kita juga hanya bisa mengandalkan informasi dari internet, Ya, karena di sini juga kita mau cari sumber ini susah ya. sumbernya juga susah. Soalnya Sepi guys. Di lagi Covid juga. jadi pandemi kayak gini Ya. emang harus susah. Jadi kita juga harus jaga jarak ya. Oh, Tapi maaf ini- maaf oh. jaga jarak. Jaga jarak ya, yang penting masker lah ya. Pakai masker ya. Jadi Stay healthy, Andai, stay healthy katanya guys. Iya guys. stay healthy and stay safe. Tetap di rumah, tapi Di ini kita rumah. keluar karena ya Kebutuhan, bikin vlognya, ya. kebutuhan ini. Bukan ini. Oke. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita untuk mengenal lebih dekat gedung Isola ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Amin. dan bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back. Assalamualaikum. Oh iya.